Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan memberikan informasi nih terkait P3K tahap 2 ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, adakah passing grade P3K tahap 2? Nah, simak sistem penilaiannya di sini ya Bapak Ibu. Nah, apakah nanti ada passing grade atau mungkin ada tambahan-tambahan pengumuman yang lainnya Bapak Ibu? Simak terus video ini sampai habis supaya Bapak Ibu semua nanti tidak ketinggalan informasinya dan Bapak Ibu semua nanti dapat informasi yang lebih jelas ya Bapak Ibu. Ini saya kutip dari Detik Sulsel ya Bapak Ibu atau dari detik.com. Bapak Ibu nanti bisa mencarinya informasinya di situ. Nah, baik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke videonya, Bapak Ibu lebih baik Bapak Ibu untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, tekan tombol like, kemudian bisa komen dan juga share ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, ini dari Makassar ya, detik.com. Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 tahap 2 saat ini sedang berada di tahap seleksi kompetensi ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan jadwal, seleksi ini dilaksanakan pada tanggal 17 April hingga tanggal 16 Mei tahun 2025 mendatang. Nah, ini masih tanggal 12 ya Bapak Ibu. Tanggal 16 Mei sekitar 4 hari lagi yang nantinya akan berakhir untuk seleksi kompetensinya. Lantas nanti apakah ada passing grade untuk P3K tahap 2 dalam seleksi kompetensi ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah ada passing grade ya Bapak Ibu? Pertanyaan pertama. Kemudian nanti mungkin ada sanggahan ketika pengumuman atau tidak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk diketahui Bapak Ibu, passing grade atau nilai ambang batas ini merupakan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh peserta dalam suatu tes. Pada tahun-tahun sebelumnya, nilai ini menjadi penentu kelulusan peserta P3K. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang nilainya ada di atas ambang batas, nanti Bapak Ibu otomatis langsung lulus seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau nilainya ternyata masih di bawah ambang batas, pastinya tidak lulus seperti itu. Namun pada seleksi P3K tahun 2024 ini terdapat perubahan terkait penggunaan nilai ambang batas. Untuk mengetahui detail perubahannya, simak penjelasannya di bawah ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi pertanyaan pertama. Apakah ada passing grade P3K tahap 2? Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat perubahan terkait penggunaan nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seleksi P3K kali ini tidak lagi menggunakan passing grade. Nah, terjawab ya Bapak Ibu, tidak menggunakan nilai passing grade. Penentuan kelulusan peserta ini penentuan kelulusan tes peserta seleksi P3K kini didasarkan pada sistem pemeringkatan. Nah, yang artinya hanya peserta dengan peringkat tertinggi yang akan dinyatakan lulus. Nah, berarti Bapak Ibu semua nanti jika ada yang dapat peringkat tertinggi pasti nanti otomatis dinyatakan lulus. Nah, berarti harus ada peringkat ya Bapak Ibu. Apalagi di sini dikatakan ada peringkat tertinggi, berarti yang paling tinggi Bapak Ibu ya. Nah, hal ini sebagaimana penjelasan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas. Ia menegaskan bahwa sistem seleksi P3K tahun 2024 ini menggunakan metode Computer Assisted Test atau CAT dengan kelulusan ditentukan oleh peringkat terbaik. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, ini yang telah melaksanakan tes kompetensi itu pasti menggunakan Computer Assisted Test atau CAT ya Bapak Ibu. Berarti nanti sistem yang akan menentukan kelulusan Bapak Ibu semua dengan peringkat yang terbaik. Seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan Computer Assisted Test atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Jelasnya yang dikutip dari laman Kemenpan RB pada hari Minggu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sistem penilaian peringkat P3K tahun 2024. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, seleksi kompetensi P3K tahun 2024 ini akan dilakukan sebanyak 4 tes, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ini ya Bapak Ibu ada 4 macam tesnya ya. Kemudian durasi pengerjaan seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural
ini adalah 120 menit bagi peserta umum. Sementara itu, pelamar penyandang disabilitas sensorik netra diberikan waktu sekitar 150 menit. Untuk tes wawancara, peserta umum diberikan waktu selama 10 menit, sedangkan peserta disabilitas sensorik netra ini mendapatkan waktu pengerjaan selama 15 menit. Ini untuk wawancara ya Bapak Ibu. Kemudian adapun total jumlah dalam seleksi kompetensi P3K tahun 2024 ini adalah ada 145 soal. Masing-masing ini terdiri dari 90 soal teknis, 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Berarti totalnya ada 145 soal, yang masing-masing soal nanti pasti akan ada bobot tersendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu semua nanti yang sudah melaksanakan tes, nah lihat nilainya ya Bapak Ibu. Apakah sudah tertinggi atau malah ada yang menyaingi tertingginya. Nah, setiap jawaban benar pada soal kompetensi teknis ini memiliki bobot nilai 5 poin. Nah, ada setiap jawaban yang benar pasti nanti akan memiliki bobot nilainya 5 poin. Sementara jawaban yang salah atau tidak dijawab ini akan mendapatkan nilai 0. Nah, berarti ringkasannya untuk satu soal ada 5 poin. Jika tidak dijawab atau jawabannya salah, itu akan nilainya kosong. Sementara untuk soal manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, nilai jawaban yang benar paling rendah diberikan 1 poin, dan yang paling tinggi diberikan 4 poin. Jika tidak menjawab, maka tidak mendapatkan poin alias 0. Nah, berarti untuk jawaban yang benar, ini diberikan seperti rentang ya Bapak Ibu. Ada rentang nilai antara 1 sampai dengan 4. Untuk jawaban yang benar, kemudian untuk yang tidak jawab, maka nanti akan mendapat nilainya kosong atau tidak mendapatkan poin. Ini untuk lebih jelas, berikut ini rincian terkait durasi pelaksanaan tes, jumlah soal, dan nilai seleksi kompetensi P3K tahun 2024. Nah, di sini saya memberikan informasinya, nilai saja ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan tes dan jumlah soal ini tidak saya tampilkan, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu dan juga sudah melaksanakan tes, pasti sudah tahu pelaksananya bagaimana, kapan, kemudian dan jumlah soalnya berapa, pasti Bapak Ibu sudah mencatat sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya cantumkan nilai seleksi kompetensi P3K tahun 2024. Nah, nilai setiap soal kompetensi P3K tahun 2024 ini kompetensi teknis diberi nilai 5 jika jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Kemudian kompetensi manajerial diberikan nilai 1 sampai 4 jika jawabannya benar. Dan 0 ini untuk tidak dijawab. Nah, itu tadi untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara sama ya Bapak Ibu. Berarti untuk nilainya itu rentang 1 sampai 4. Dan jika tidak jawab, maka nilainya 0 untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kemudian ini, ada nilai tertinggi seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2024. Nah, total poin tertinggi ini ada sekitar 670 poin. Nah, untuk rinciannya, ini kompetensi teknisnya ada 450 poin, kompetensi manajerialnya ada 180 poin, kemudian kompetensi sosial kultural ini ada 140 poin, serta wawancara ini ada 40 poin. Yang di total nanti akan ada 670 poin, ini untuk poin yang paling tinggi ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, di sini nih ada pertanyaan kedua ya. Apakah ada masa sanggah dalam seleksi P3K tahap 2. Nah, apakah ada ya Bapak Ibu? Kita simak videonya. Merujuk pada surat PKN nomor 1291/B/K/SD/04.01/SD/K/2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Ini tidak terdapat masa sanggah yang disediakan pada seleksi kompetensi P3K tahap 2. Yang artinya peserta ini nanti tidak dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi pada tahapan ini. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan seleksi kompetensi teknis P3K tahap 2 ini tidak ada masa sanggah terhadap hasil yang Bapak Ibu dapat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan nilainya seperti apa. Misalkan nilainya itu 400-an, kemudian Bapak Ibu ingin menyanggah, tapi untuk P3K tahap 2 ini tidak ada sanggahan. Adapun masa sanggah ini yang disediakan untuk peserta hanya saat tahap seleksi administrasi. Nah, sebelumnya ya Bapak Ibu, ini untuk seleksi administrasi itu ada masa sanggah. Tapi untuk pengumuman hasilnya tidak dapat
menyanggah hasil yang telah disampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan jadwalnya yang pelaksanaan seleksi kompetensi ya. Ini yang dimulai pada tanggal 17 April bulan kemarin hingga tanggal 16 Mei mendatang. Nah, ini masih ada seleksi kompetensi teknis ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi ini diolah pada tanggal 22 April hingga tanggal 21 Mei. Ini masih diolah oleh BKN ya Bapak Ibu, nilai-nilainya. Kemudian nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua melalui website SSCASN. Kemudian pengumuman hasil kelulusan ini juga disampaikan nanti pada tanggal 22 hingga 31 Mei tahun 2025. Nah, sebentar lagi akan ada pengumuman di tanggal 22 Mei ya Bapak Ibu. Nah, tinggal menunggu hari saja. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ini dilaksanakan tanggal 25 April hingga 17 Mei tahun 2025. Ini untuk seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian ada integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini nanti akan diintegrasikan di tanggal 30 April hingga tanggal 22 Mei tahun 2025. Pengumuman hasil kelulusannya tanggal 22 Mei sampai 31 Mei. Kemudian untuk pengisian DRH NIP3K yang telah dinyatakan lulus ya Bapak Ibu, nanti akan ada pengisian DRH atau daftar riwayat hidup di tanggal 1 sampai 30 Juni tahun 2025. Kemudian untuk usul penetapan NIP3K ini tanggal 1 sampai 31 Juli tahun 2025. Berarti di sini Bapak Ibu semua dapat disimpulkan Bapak Ibu nanti mendapatkan NIP itu diawali di tanggal 1 Juli dan diakhiri di tanggal 31 Juli tahun 2025. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu tadi yang informasi yang dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini, tahun 2025 ini, dapat mendapatkan nilai yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu yang mungkin mendapatkan nilai yang tidak memuaskan alias tidak lulus, harap bersabar Bapak Ibu semua, nantinya pasti akan ada seleksi P3K lagi. Nah, Bapak Ibu semua tinggal menunggu saja, nanti pasti akan ada pemanggilan lagi Bapak Ibu. Untuk yang sudah dinyatakan lulus, saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu semua. Nantinya Bapak Ibu semua silahkan bisa mengisi DRH di akun SSCASN masing-masing. Dan semoga segera mendapatkan NIP Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini. Jangan lupa Bapak Ibu semua tetap semangat. Baik Bapak Ibu, saya akhiri video ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.